Kita lanjut teman-teman ya, untuk melakukan proses ke tahap berikutnya, yaitu kita akan melakukan cukim basah kepada endapan yang telah kita lakukan prosesnya beberapa saat yang lalu. Sebelumnya kita telah melakukan pencucian teman-teman ya. Setelah kita lakukan pencucian ini dan kita telah membersihkannya, sekarang kita masuk kepada tahap cukim basahnya. Karena sebelum kita melanjutkan kepada proses peleburan, jika kita melakukan proses cukim basah, risiko tidak mendapatkan logam itu sangat rendah. Karena logam itu memang sudah solid. Jadi sewaktu kita melakukan peleburan, insya Allah logam itu dapat. Jadi di sini tahap-tahap penentuan di dalam melakukan proses langkah ke depannya untuk peleburan. Jadi disinilah kuncinya juga teman-teman ya, untuk kita mencukimnya dari awal. Nah, jadi maksud cukim ulang ini teman-teman ya, logam apa yang akan kita ambil. Umpamanya kita mengambil emas, kita bisa melakukan pencukimannya dengan nitrit. Tapi kalau kita hanya membuang logam-logam yang tidak kita gunakan, contoh besi atau aluminium, seng, kita bisa menggunakan dengan HCl. Jadi tergantung. Jadi kalau kita hanya untuk menyisakan emas saja, kita gunakan nitrit teman-teman ya, kita gunakan nitrit. Nah, nanti sisa yang tertinggal itulah logam mulianya. Jadi sewaktu kita akan melakukan peleburan, nah kita udah tahu bahwanya yang kita lebur itu adalah emas. Tapi kalau belum kita cukim basah, kita masih ragu adakah emasnya atau tidak, adakah emasnya atau tidak. Apalagi di saat kita melakukan pengendapan, kita menggunakan soda api. Soda api ini jika terlalu banyak kita kasih, endapannya tidak tahu banyak-banyaknya, sangat banyak sekali endapannya karena pH-nya tinggi. Justru itu sewaktu kita melakukan peleburan, sudahlah endapannya banyak, sewaktu dilebur jadi arang pula. Jadi inilah manfaatnya, salah satunya teman-temannya, kita melakukan cukim dari awal, cukim basah. Ada juga cukim yang digunakan ini cukim kering, kita menggunakan timah, namanya dikoppel, ada juga. Nah, tetapi banyak juga rekan-rekan kita melakukan setelah dilakukan pengendapan, selanjutnya dapat pengendapan, cuci bersih, langsung dilebur. Tidak ada masalah, hanya logam yang kita ambil itu adalah logam campur-campuran, lengkap semuanya. Tetapi akhirnya juga kan dicukim juga. Sebenarnya sama, tapi ada keuntungan dan ada kekurangannya. Nah, kalau kita menggunakan cukim basah, yang pertama kita menghemat biaya teman-teman ya. Biaya daripada oksigen itu udah hemat. Gas kita juga udah hemat. Karena waktu yang kita gunakan hemat juga. Nah, jadi saran saya untuk teman-teman, jika melakukan sebuah proses pengambilan emas dari material pasir hitam atau dari material alam, setelah didapatkan endapan, lakukan dulu pencukiman dasarnya, cukim basah. Nah, kita lanjutkan teman-teman ya. Ini material kita yang kemarin teman-teman ya. Material kita yang kemarin yang kita telah lakukan pengendapannya itu teman-teman ya. Setelah kita lakukan pengendapannya, sekarang kita coba untuk melakukannya cukim basahnya bagaimana caranya. Sebenarnya udah ada di video saya sebelumnya, tapi karena di video ini saya akan buatkan langkahnya dari awal sampai selesai, makanya saya buat juga bagaimana caranya untuk memproses cukim basah ini. Nah, selanjutnya teman-teman ya, kita coba ini, kita buang airnya dulu. Airnya ini jangan dibuang teman-temannya, karena air ini ada sisa-sisa yang lain, jangan teman-teman buang. Kita singkirkan dulu airnya teman-teman ya, kita kurangin dikit. Nah, ini teman-teman ya, setelah kita kurangi airnya, sekarang kita lakukan pencukimannya. Kita lakukan dengan nitrit aja, karena kita akan mengambil emasnya saja. Nah, tapi teman-teman ingat, sebelumnya kemarin ini kan ada tembaga, kita masukkan ke dalam. Keluarkan dulu tembaganya. Kalau ini sudah tidak ada tembaga, sudah dikeluarkan sebentar ini. Saya lupa waktu mengeluarkan tembaganya, tidak saya lihatkan. Keluarkan tembaganya teman-teman ya. Kita kasih nitrit, ini nitrit murni teman-temannya, tidak dicampur segala macam, tidak dilunakkan. Ini nitrit murni langsung. Nah, coba kita kasih teman-teman sedikit ya.
Sepertinya udah kurang reaksi teman-teman ya. Kita tambah lagi teman-teman. Ya, kalau kita perhatikan sudah tidak ada reaksinya. Kalau masih ada logam pengotor di dalamnya teman-teman, itu seperti ada hawa atau asap warna ungu ya. Tapi ini sudah mulai boleh dikata tidak ada. Ada sedikit teman-teman ya. Berarti logam-logam pengotor di dalamnya cuma sedikit. Karena sewaktu kita melakukan prosesnya dari awal sampai akhir, kita telah membuang logam-logam pengotornya. Nah, jadi di sini juga logam pengotornya sudah boleh dikata sudah tidak ada, hanya sedikit saja masih tersisa. Coba kita tambah lagi teman-teman ya, kita tambah ulang lagi nitritnya. Nah, itu ada reaksi sedikit teman-teman ya. Sepertinya juga tidak bereaksi penuh teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini langkah yang terakhirnya kita melakukan proses mulai dari awal sampai kepada cukim basah ini. Inilah langkah yang terakhirnya di dalam prosesnya. Masuk kita nanti kepada tahap peleburan. Jadi kalau sudah seperti ini teman-teman, insya Allah teman lakukan peleburan, ini akan dapat. Jadi untuk langkah ke peleburan, setelah teman-teman mengasih nitrit ini, teman-teman juga mencucinya. Lakukan lagi pencucian seperti yang biasa. Cuci dengan air panas. Selanjutnya teman-teman cuci dengan air galon atau air hujan. Selanjutnya ke depan, baru teman-teman lakukan pengeringan. Setelah kering, boleh dilanjutkan ke peleburan. Insya Allah semuanya akan jadi logam dan teman-teman tidak akan pernah kecewa. Semoga di video tentang memproses pasir besi ini tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan buat saya, karena dari awal sampai akhirnya sudah saya jelaskan sejelas-jelasnya. Untuk video yang berikutnya kita masuk kepada tahap proses pengolahannya. Sisa ini teman-temannya, sisa ini kemarin ada sisa kita ya. Sisa ini kita lakukan prosesnya dengan sistem basah. Kita lanjutkan nanti memproses daripada sisa pasir besi itu dengan sistem basah. Atau juga nanti akan saya buatkan video mengolah pasir besi dengan sistem basah.